Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan ayat harian pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ada kekeliruan yang selama ini kita pelihara karena banyak doktrin-doktrin yang kita terima, dan itu bukanlah berdasarkan dari Alkitab yang Alkitabiah, tetapi itu adalah cara berpikir mereka yang salah kaprah tentang pengajaran Paulus dan juga pengajaran dari Martin Luther. Pemahaman tentang manusia diselamatkan oleh iman, bahwa iman itu adalah anugerah, itu adalah kebenaran. Tetapi pemahaman tentang sekali diselamatkan, maka selamanya akan diselamatkan, itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Mengapa demikian? Ternyata ketika kita telah memiliki iman di dalam Kristus, tentu ada dampak yang akan kita tunjukkan sebagaimana pemahaman keberimanan itu sungguh-sungguh terpaut pada Allah dan menyatakan itu pada dunia ini. Banyak orang yang mengatakan dirinya beriman, tetapi sebenarnya itu adalah hanya ucapan semata. Sehingga ketika mereka dilihat seluk-beluk kehidupannya, mereka banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mereka terlalu skeptis, mereka hanya berpangku tangan, mereka tidak memberikan dampak apapun, dan mereka tidak berusaha dalam hidup mereka. Karena apa yang kita dengarkan hari ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yakobus kepada bangsa Israel yang telah berada di tempat perantauan mereka, atau mereka disebut sebagai suku Israel dalam diaspora. Tentu ada hal yang ingin kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Yakobus, bahwa ternyata orang-orang yang hidup di perantauan atau yang diaspora itu lebih sibuk dengan dunia bisnis mereka, lebih sibuk dengan urusan ekonomi mereka, sehingga mereka tidak memberikan perhatian mereka kepada agama yang mereka miliki. Sehingga mereka benar memiliki iman kepada Kristus, tetapi mereka tidak membuat sesuatu hal yang objektif dalam diri mereka. Akibatnya mereka hanya terlena dengan dunia bisnis mereka, sehingga Yesus Kristus menjadi terabaikan. Tentu ini akan mengubah mindset kita untuk berpikir bahwa ketika iman itu bertumbuh, tentu akan ada hal yang akan membuat kita semakin memahami tentang hakikat kehidupan ini. Ketika kita semakin berada di dalam Kristus, maka semakin banyaklah hal yang akan kita pikirkan. Mengapa demikian? Sebab Yesus Kristus menuntut adanya buah dari kita. Dan bahkan Paulus sendiri menyatakan itu di dalam Galatia, bahwa buah-buah roh itu haruslah menjadi bagian dari kedewasaan iman. Kita selama ini hanya menjadi pribadi yang paham bahwa iman kepada Kristus menyelamatkan, tetapi kita tidak mengabarkan itu kepada banyak orang, dan kita tidak memberi dampak kepada mereka. Padahal Yesus Kristus berkata, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Dan jika kita hanya menjadi pribadi-pribadi yang tahu bahwa iman menyelamatkan hanya di dalam Kristus, tetapi kita menjadi stagnan, bukankah ada suatu hal yang sia-sia di dalam diri kita ketika potensi itu diberikan kepada kita, tetapi kita tidak pergunakan itu untuk menjangkau seluruh yang ada di dunia ini? Israel Tuhan tetapkan untuk dapat menjangkau seluruh bangsa yang ada di dunia ini, dan itu telah terlaksana ketika para pemberita-pemberita firman telah sampai ke seluruh penjuru yang ada di dunia ini. Mereka terus memberitakan firman. Dari mana hal itu kita katakan telah tercapai? Karena Yesus sendiri telah berkata bahwa keselamatan itu bersumber dari orang Yahudi, dan itulah dirinya Yesus Kristus, dan kita memberitakan itu. Nah, sekarang yang menjadi pemikiran yang penting kepada kita adalah, iman apa yang aku miliki saat ini?
Jika aku hanya beriman di dunia ini, tentu aku adalah pribadi yang malang sekali. Jika kita hanya menjadi pribadi yang beriman semata tetapi tidak memberi dampak kepada dunia, kepada orang lain, bukankah orang akan bertanya iman yang bagaimana yang kita miliki? Padahal Kristus telah menyatakan ini kepada murid-muridnya. Jika kamu menjadi pengikutku, kamu harus memikul salibmu dan kamu harus menyangkal diri. Itu adalah statement yang jelas dan tegas bahwa kita harus menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dan itu mengapa Yakobus membuat hikmat untuk membuat mereka semakin sadar bahwa betapa jauh kehidupan mereka dari apa yang Tuhan harapkan dari hidup mereka. Mereka terlalu sibuk dengan diri mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Mereka hanya ingin menimbun-nimbun kekayaan mereka. Tetapi ada orang yang benar-benar miskin yang tidak memiliki baju dan datang kepada mereka. Mereka menghiraukan saja karena menganggap bahwa aku telah diselamatkan, sehingga mereka tidak memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Sehingga kita semakin menyadari satu hal, jangan sampai kita telah mendapatkan yang berharga itu, kita tidak pergunakan dengan baik. Sebab Tuhan harus dimuliakan dari iman kita, dan itu harus terlihat dari perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu kepada kami lewat hamba-Mu Yakobus, bahwa iman kami yang benar itu akan menghasilkan buah di tempat dimanapun kami berada, sehingga orang-orang akan melihat iman yang bagaimana iman yang kami kerjakan ini, dan iman yang telah kami nyatakan kepada dunia ini akan mengobati luka-luka mereka untuk kembali kepadamu, sebab Engkaulah tempat kami harus kembali, dan Engkaulah yang harus kami muliakan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami ini. Berkatilah kami dalam pekerjaan kami di dalam Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.